Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi meskipun dalam rangka ta'aruf daring. Ya, jangan kecil hati meskipun daring, tapi kita tetap bisa bersilaturahmi. Ya, jadi teman-teman dalam acara ta'aruf ini bisa ketemu dengan teman-teman yang lainnya, bisa berteman dengan yang lainnya, mencari teman yang baru. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke materi sekarang, siapkan dulu bagaimana nih kondisi teman-teman. Di pinggirnya udah ada mama sama ayahnya belum? Ada pendamping belum? Kalau mama ayahnya kerja gak apa-apa, biarin mereka kerja. Ada kakaknya gak? Kakaknya boleh deh jadi pendampingnya. Atau ada enggak kakaknya nih lagi ada perlu? Boleh, bibinya, uaknya, semuanya boleh mendampingi. Oke, sudah siap semuanya? Hatinya, fisiknya, semuanya harus sudah on. Oke, karena nanti ada banyak hal yang harus kita ketahui, harus kita pahami. Oh, saya mau masuk pesantren nih, apa aja yang harus disiapkan. Oke, anak-anak sekalian, nih sekarang kita lihat materi hari ini yaitu tentang seni berteman. Oke, nah sebelumnya ibu pengen nanya dulu, sebetulnya keinginan terus motivasi dari adik-adik sekalian masuk ke Darul Arkom tuh mau nyari apa? Nih lihat, satu, mungkin aja pasti ada jawabannya, ada yang bilang mau nyari ilmu. Oke, betul. Nyari ilmu apa aja? Satu, nyari ilmu umum. Yang kedua katanya mau nyari ilmu agama. Yes, betul. Yang ketiga ada juga aku mau nyari teman. Wah, itu betul sekali, karena di Darul Arkom kita bakal ketemu dengan teman-teman mungkin aja se-Indonesia. Bahkan mungkin aja lebih dari Indonesia. Oh ya, ada, maaf ya, ada yang dari luar negeri. Ada yang dari sebetulnya orang Indonesia masih, tapi ibu bapaknya kemarin tuh kalau nggak salah ada yang di Abu Dhabi, ya. Ada lagi kalau kakak-kakak mah ada yang dari Irian. Macem-macem. Kalau di Darul Arkom teman-temannya dari Sabang sampai Merauke ada, bahkan ustadznya pun ada dari Aceh, ya. Siap-siap teman-teman. Oke, menurut teman-teman teman itu apa ya? Teman itu penting gak ya buat saya? Pastinya penting, karena udah jelas Allah udah berfirman bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, ya. Kita itu hablum minan nasnya pasti ada gitu. Jadi di Darul Arkom itu salah satu yang paling penting teman. Oke? Nah, nanti kita lihat teman-teman tuh seperti apa. Coba nanti kita lihat, teman-teman lihat tuh tayangan. Ada macam-macam orang di Darul Arkom. Kebayang gak di DA itu ada 1226 siswa. Dari kelas 1 sampai kelas 6 putra dan putri. Macam-macam, rame-rame. Oke? Nah, teman-teman, ada juga teman yang merasa aduh masuk DA takut pelajarannya. Tapi masuk DA takut juga sama teman-teman yang aneh-aneh. Nanti kita bayangin, oke, ya. Coba teman-teman semua bayangkan masuk Darul Arkom. Kita bayangkan ya, berapa menit ya kita ngebayangin. Kita bayangin beberapa detik. Bayangkan, tutup mata kalian mulai masuk Darul Arkom. Kalian bawa koper dari rumah, diantar mama, diantar ayah, diantar mungkin nenek, kakek, bahkan ada yang diantar sanak saudara, bahkan tetangga pun ikut. Ngabring apalagi dari Pamengpeuk, satu orang santri diantarku saelep. Kebayang hebohnya DA, ya. Nanti datang ke gerbang DA, masuk ke gerbang asrama. Di sana ada dari sana yang bawa koper sambil nunduk. Ada yang bawa koper sampai hehehe cengar cengir. Ada yang bawa kopernya sambil hey sana sini, sok kenal sok dekat. Itulah macam-macam teman-teman. Heboh semuanya. Kalian pasti wow, ini Darul Arkom kayak sekali dengan
yang namanya teman-teman. Bahkan banyak teman-teman dari Darul Arkom, santri-santri DA yang gak mau keluar dari DA gara-gara apa? Teman, betul ya. Teman itu jadi nomor 1 akhirnya teh. Apalagi sekarang kalau kalian lihat tuh alumni-alumni DA yang udah pada keluar, udah punya cucu bahkan, tetap terkadang yang paling deket itu adalah dari DA. Akhirnya kita menjadi keluarga besar. Oke, tapi kita biar nggak terlalu lama nih prolognya, kita masuk ke teman. Ya, anak-anakku, coba sekarang ada tugas nih buat kalian, buka deh halaman 15, judulnya teman-teman ya. Nah, sekarang buka halaman 16. Nih di halaman 16 itu ada lagi tulisan tentang teman lamaku. Lihat, teman lamaku. Sekarang ibu pengen tahu dulu nih, kalian ketika berteman di SD gimana ya? Teman-teman lamanya gimana? Coba deh kalian cek, tulisin tuh yang bulat-bulatnya beberapa teman. Ya, beberapa teman nih, yang tengahnya, yang bulat tengah ini kalian tulis nama kalian sendiri. Terus yang di pinggir-pinggirnya ini tulis nama teman-teman kalian yang kalian inget aja di SD. Ya, terus udah belum? Yaudah, nggak apa-apa, nanti ditugasin. Nanti antara yang bulat-bulat ini dari kalian itu ke bulat-bulat yang lain, ke teman-teman yang lain, tulisin garis-garisnya. Ada yang garisnya kuat, yang tebal, itu berarti teman kalian itu adalah teman yang deket banget. Best friend kalau kata anak-anak zaman sekarang mah ya. Oke. Nah, terus ada juga yang garisnya agak biasa aja, straight. Nah, itu teman biasa. Deket enggak, jauh enggak gitu. Oke. Ada juga garisnya yang putus. Itu mah teman-teman yang kurang dekat ya, sebatas kenal. Kalau ketemu sebatas hey, udah aja ya. Ada lagi yang garisnya tuh zigzag, bukan zigzag ya, iya gitu, garis-garis zigzag. Nah, itu biasanya kalian punya konflik dengan teman. Di SD punya konflik nggak? Pasti, yang namanya berteman pasti ada berantem, ada senang-senang, ada tertawa, pasti ya. Jadi nggak usah kaget. Oke, sudah semuanya dituliskan? Nah, nanti bisalah kalau nggak keburu dengan orang tuanya. Tuh teman-teman semuanya, tugas pertama teman-teman tulisin tuh gimana pertemanan kalian nanti di SD ya. Terus nanti kalian bisa curhat. Kalau udah ini sama pembinanya, sama teman-teman yang lain, kalian bisa curhat ya. Itu yang pertama ibu tugasnya yaitu mencari atau menganalisa teman-teman waktu SD itu seperti apa. Oke, nanti kalian bisa lihat nih pertemanan, tipe pertemanan kalian teh gimana, banyak konfliknya atau tidak, banyak deket dengan banyak orang atau enggak. Itu ya. Oke, kita lanjut. Nih, kita lanjut. Oke, sekarang kita lihat bagaimana tipe-tipe orang. Ibu gimana ya kalau kita pengen tahu seni berteman yang baik tuh gimana ya? Nah, kalau kalian pengen jadi orang yang baik, orang yang diakui, nah, ada seninya. Yang pertama jurusnya apa? Ketahui dulu tipe kalian. Oke. Anak-anak, barusan kita udah ngebahas masalah bagaimana ya seni berteman. Nah, makanya teman-teman sekarang perlu tahu dulu nih bagaimana seni berteman itu. Satu, kita harus tahu dulu karakter setiap orang. Nah, ada yang menarik nih, kan lucu ya, manusia mah unik, nggak ada yang sama antara satu dengan yang lainnya. Ada yang ribut terus kayak ibu, pasti ribut ibu sama orangnya. Ada yang diem, ditakol baru ya, hey baru ada yang ya biasa aja lah, ada yang senyum-senyum terus, ada yang cemberut. Nanti di DA pasti unik. Belum kebayang ya kalian satu kelas ada
30 orang. Oh 40 orang, maaf. Satu angkatan 120 orang. Tambah lagi kakak kelas. Pokoknya intinya semuanya putra-putri 1226. Kebayang lagi, tambah guru-gurunya, tambah aparaturnya. Darul Arkom heboh dengan orang. Unik-unik. Setiap hari ada yang 1 jam senyum, 1 jam nangis, 1 jam diem. Ada yang cungar-cengir nggak jelas. Pokoknya unik-unik. Makanya lihat nih, ini ada personality atau kepribadian seseorang. Yang pertama ada yang namanya sanguinis. Apa sih sanguinis tuh? Nah ini sanguinis, orangnya heboh, orangnya hangat, bersahabat. Semua orang ditanya, ya baru datang, hey apa kabar? Nah, terus kalau naik angkot, kebayang ya kalau naik angkot, semua akhirnya satu angkot jadi saudara. Bu balik kemana? Bu mau kemana? Kalau di Garut pasti begitu, ya. Jadi itu adalah tipe-tipe sanguinis, ya. Ada orangnya tuh sanguinis tuh orangnya responsif. Ada yang nangis, ditanya, kenapa Bu? Kenapa Teh? Kenapa Dek? Nah itu adalah orang yang sanguinis. Nanti jangan kaget, ada teman, ada kakak-kakak yang mungkin tipenya adalah sanguinis. Pasti dia akan heboh, orangnya ceria, ya, orangnya inginnya rame. Dan dia mungkin aja bisa menyembunyikan kesedihannya di hadapan orang lain. Yang kedua, nih ada juga yang namanya koleris. Nih orang koleris mah gak terlalu seheboh orang sanguinis. Dia mah berkemuannya memang keras, orangnya independen, orangnya mandiri, ya, tegas. Pokoknya itu orang koleris itu kesannya tidak manja. Oke? Kemudian ada lagi yang namanya melankolis. Kalau orang yang melankolis nih, orangnya tuh kesannya diam. Kalau ininya mau kadang kayak kutu buku. Kalau udah ini apa ngotak-ngatik satu teh terus aja otak-atik, ya, orangnya cukup berbakat. Tapi ada juga nih orang yang pragmatis. Dia itu lebih kalem, orangnya cukup diplomatis. Tapi kesannya agak cuek juga. Tuh pragmatis ya. Jadi orang pragmatis mah orangnya kalem, orangnya tenang, orangnya cukup diplomatis. Nah kebayangkan ada sekitar 4 tipe kepribadian. Tapi macam-macam loh kepribadian tuh, ini hanya kita bicara tentang personality yang ini aja. Kalau menurut ahli psikologi mah ini teh kepribadian yang berdasarkan kecairan-cairan tubuh yang ada dalam diri manusia. Kalau kita lihat lagi berdasarkan apa lagi ya, pokoknya macam-macam. Ada introvert, ada extrovert, dan lain-lain. Pokoknya unik deh kalau kita mempelajari yang namanya manusia. Itulah tipe teman. Tapi Bu gimana ya yang bagus apa? Apa sanguinis, koleris, pragmatis, atau melankolis? Semuanya ada kelebihan dan ada kekurangan. Di situ seninya kita. Satu, pahami teman. Yang kedua, ketahui nih tipe orang ini gimana. Jangan sampai kamu ngaheureyan orang anu melankolis nanti nangis lagi, ya. Atau jangan sampai kamu serius banget sama orang yang sanguinis ya yang pertama. Nanti dia nggak bisa diajak serius lagi, dia bercanda terus, ya. Itu ada kelebihan dan kekurangannya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa memahami itu sehingga nanti di Darul Arkom kalian bisa hidup dengan nyaman, dengan enak. Karena teman bisa jadi nomor 1, teman bisa jadi keluarga, teman bisa juga jadi pengganti dari orang-orang yang ada di dalam rumah. Oke? Sudah paham? Nah, nanti kita bahas lebih lanjut ketika kita bertemu di Darul Arkom. Ya, itu. Tapi ada satu tugas buat teman-teman dari kita. Ya, satu tugas lagi. Tadi yang pertama tugasnya adalah menuliskan teman-teman, ya. Yang kedua, ada tugas yang selanjutnya. Tugas selanjutnya, kalian cari teman-teman baru kalian di Darul Arkom lewat apa? Lewat chatting boleh, online deh sama teman-teman, ya. Duh, teman sekelas aku siapa aja ya? Kalau ta'arufnya di DA ya bisa langsung ketahuan, ya, bisa langsung kenalan. Tapi sekarang kita berkenalan di udara.
Ya, kalian bisa chatting dengan teman-teman, kalian bisa bertanya, kalian bisa kirim foto. Nanti buktinya kalau kalian udah punya teman, kirim ke kita ya, kirim ke pembinanya. Tugasnya cari 15 orang teman kalian minimal ya, minimal 15 orang. Kalau putri carinya teman yang putri, kalau putra carinya teman yang putra. Oke? Sip. Tugas yang selanjutnya, tugas yang ketiga nih, ada lagi. Tugas yang ketiga adalah kalian sekarang harus membuat ikrar. Ikrar. Kemarin kalian sudah berikrar, ikrarnya ikrar santri. Kalau sekarang ikrar menjadi teman yang baik. Ya, nanti kalian tuliskan, nanti kirimkan ke pembina, kirimkan ke pendamping, oke? Kita berikrar bahwa kita akan menjadi teman yang baik sehingga nanti teman-teman menjadi santri yang baik dan bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh untuk orang lain dan juga bisa membuat Darul Arkom nyaman dan mengasyikkan. Oke, teman-teman semuanya, kayaknya cukup sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa membuat kalian siap menghadapi Darul Arkom dan segala hal yang ada di dalamnya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.